Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosidata Purata Yun dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas individu pada mata kuliah praktik peradilan semu. Dan di sini saya akan membahas mengenai apa sih perbedaan antara gugatan sederhana dan gugatan biasa pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Nah, sebelumnya saudara perlu mengetahui bahwasannya di pengadilan agama tidak hanya menyelesaikan sengketa seperti perceraian, kemudian talak, waris, tidak hanya itu, tetapi di pengadilan agama juga menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Nah, sengketa ekonomi syariah itu apa saja? Contohnya, sengketa perbankan syariah, sengketa gadai syariah, zakat, hibah, perjanjian mudharabah, murabahah, itu merupakan contoh dari sengketa ekonomi syariah. Nah, fokus utama dari pembuatan video ini adalah kita akan membahas mengenai apa perbedaan dari gugatan sederhana dan gugatan biasa yang diajukan di pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Nah, saudara sekalian, gugatan sederhana yang diajukan di pengadilan agama itu adalah gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk menggugat tergugat dengan nominal kerugian maksimal 500 juta. Apabila kerugian yang dialami itu di atas 500 juta, maka gugatannya tidak bisa diajukan secara sederhana, melainkan harus secara biasa. Nah, gugatan sederhana ini dia bersifat cepat, sederhana, dan biaya ringan, di mana dalam prosedur penyelesaiannya gugatan sederhana ini diperiksa oleh hakim tunggal, yaitu satu orang hakim yang mana dalam penyelesaiannya itu dia tidak melalui proses mediasi, tidak melalui proses replik duplik, sehingga proses penyelesaiannya itu relatif lebih cepat. Biasanya gugatan sederhana ini dapat selesai dalam tempo 25 hari kerja semenjak sidang pertama dilakukan. Nah, upaya hukum daripada gugatan sederhana ini adalah hanya pengajuan keberatan kepada ketua pengadilan. Tidak bisa mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Nah, untuk gugatan biasa itu adalah gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk menggugat tergugat karena adanya kerugian di atas 500 juta. Gugatan biasa dia relatif lebih lama dibandingkan dengan gugatan sederhana tadi, karena biasanya gugatan biasa ini dia dapat selesai kurang lebih memakan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan. Apabila nominal kerugiannya itu semakin besar, semakin dia butuh banyak pembuktian, maka penyelesaiannya itu relatif semakin lama. Nah, untuk prosedur pemeriksaan daripada gugatan biasa ini, dia diperiksa oleh majelis hakim yang berjumlah 3 orang. Di mana untuk prosedurnya itu adalah lengkap, atau semua prosedur dalam pemeriksaan itu dilakukan, mulai dari mediasi, kemudian pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, itu semua dilakukan tanpa terkecuali. Nah, kemudian yang terakhir, untuk kehadiran dalam gugatan sederhana itu dapat mengajukan diri sendiri. Yang dapat hadir di persidangan itu adalah dapat diri kita sendiri. Apabila kita tidak menyewa pengacara, itu kita bisa maju di persidangan sendiri. Kita tapi wajib, kalau di gugatan sederhana itu kita wajib mengikuti persidangan dari awal sampai akhir. Tidak boleh diwakili oleh kuasa hukum atau pengacara. Sedangkan dalam gugatan biasa itu kita dapat diwakilkan oleh kuasa hukum kita. Apabila kita tidak bisa hadir dalam persidangan, maka bisa diwakilkan oleh kuasa hukum kita. Mungkin itu saja pembahasan mengenai perbedaan gugatan
biasa dan juga gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Intinya apabila saudara ini mengalami kerugian di bawah 500 juta, maka gugatannya itu bisa dengan gugatan sederhana. Apabila kerugiannya di atas 500 juta, maka gugatan yang harus diajukan adalah gugatan biasa. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.